sekarang lagi ngurus pandemi, tidak ada waktu untuk melakukan hak interpelasi. Malah kemarin datang di jamuan makan Anies Baswedan. Kan ngehe, kan lucu. Katanya sibuk ngurus pandemi, ternyata undangan Anies Baswedan pun juga dia datang. Kadang-kadang saya merasa aneh dan lucu ketika pesawat presiden dirubah menjadi warna merah dan putih. Tak henti-hentinya dari Demokrat dan PKS mengkritik kebijakan tersebut, di mana sekarang ini pandemi. Seharusnya uangnya disalurkan ke masyarakat yang terdampak dan untuk penanganan pandemi. Padahal dana yang dihabiskan ya cuma 2 miliar lah. Tetapi ketika PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasinya ke Gubernur DKI tentang Formula E, apalagi BPK menemukan masalah dalam audit di Formula E dengan berbagai macam alasan. Ya katanya sih, sekarang lagi ngurus pandemi, tidak ada waktu untuk melakukan hak interpelasi. Dan yang satunya lagi membuang-buang waktu, lebih baik mengurus pandemi. Malah kemarin datang di jamuan makan Anies Baswedan. Kan ngehe, kan lucu. Katanya sibuk ngurus pandemi, ternyata undangan Anies Baswedan pun juga dia datang. Ya kalau memang sibuk ngurus pandemi, tidak ada waktu lah, apalagi cuma undangan makan segala. Ya menurut saya seperti itu. Ya seharusnya oposisi itu bertingkah laku yang cerdas lah. Kritik-kritikannya itu harus esensial, harus berbobot, harus tepat sasaran, dan juga dilengkapi dengan bukti-bukti yang konkret dan juga solusi-solusi yang berarti. Tidak hanya asal kritik. Kan sangat berbanding berbalik. Ketika pesawat presiden sudah waktunya maintenance, akhirnya dicet, dikritik. Tapi sekarang Formula E yang menghabiskan dana mencapai 1 triliun, diem saja. Padahal 500 kali lipat dari mengecat pesawat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Cat pesawat 2 miliar ribut, giliran Formula E habiskan dana 1 triliun diam. Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta menolak pengajuan hak interpelasi yang digulirkan fraksi PSI dan PDIP Perjuangan terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E. Fraksi Demokrat menjadi salah satu dari 7 fraksi yang menolak hak interpelasi ke Formula E. 6 fraksi lainnya adalah Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Golkar, dan PKB P3. Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desi Kristiana Sari, mengatakan pihaknya memilih menolak hak interpelasi karena tengah fokus pada penanganan pandemi ini. Kan kalau pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait, seperti pada rapat Badan Anggaran DPRD DKI, kata Desi pada Jumat 27 Agustus 2021. Hak interpelasi DPRD DKI Jakarta dikaitkan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis 26 Agustus. Pengajuan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 dewan anggota dewan, rinciannya 25 anggota fraksi PDI Perjuangan dan 8 anggota fraksi PSI. Inisiator pengajuan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E, Imam Mahdiah, mengatakan interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E. Dia mengatakan pihak eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah itu, karena selama ini tidak pernah mendapat penjelasan yang jelas ketika kami rapat komisi. Rapat dimanapun kami tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI, kata Ima saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis 26 Agustus. Wakil Ketua DPD PDIP ini menyebutkan salah satu ketidakjelasan program Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tak pernah ditampilkan ke publik. Bahkan kata Ima, anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapatkan studi kelayakan Formula E.
Komisi E, kami rapat mengenai Formula E. Kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini enggak pernah diberikan, ucap dia. Selain itu, Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai Memorandum of Understanding Formula E. Itulah sebabnya, kata Ima, fraksi PDIP dan fraksi PSI solid mengajukan interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas. Diketahui juga, anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz memilih masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi. Aziz khawatir interpelasi akan membuat harmonisasi antara eksekutif dan legislatif terganggu. Ya, kalau kami melihatnya ini akan membuat gap antara eksekutif dan legislatif sedikit banyak ini pasti akan berpengaruh, ucap Aziz di gedung DPRD pada Kamis 26 Agustus. Aziz berpandangan, DPRD bisa menggunakan cara-cara lain tanpa harus interpelasi jika merasa tak puas dengan jawaban Pemprov DKI tentang rencana pelaksanaan Formula E. Sebab interpelasi Ibu Aziz merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah dan hasil dari interpelasi itu memiliki konsekuensi hukum. Kita menggunakan cara-cara yang force, ini interpelasi, kan cara force ya, memaksa bahwa ini harus memberikan, sambungnya. Senada dengan Aziz, Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Bako, menilai langkah pengajuan interpelasi oleh fraksi PDIP dan PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait Formula E hanya membuang waktu. Basri pun memastikan anggota fraksi Golkar tidak ikut serta menandatangani permohonan hak interpelasi. Jadi kita pasti, Golkar sudah pasti tidak ikut dan interpelasi karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu. Dia tidak menafikan sebagai anggota DPRD memiliki hak untuk melakukan interpelasi kepada kepala daerah. Namun ia juga mengingatkan anggota DPRD memiliki kewajiban seperti pelaksanaan rapat pimpinan gabungan. Interpelasi itu hak, sementara kewajiban dewan itu masih banyak yang tertunda. Contoh, hari ini Rapimkam dari pagi jam 10 sampai sekarang belum mulai-mulai. Itu kan kewajiban kita, tapi teman-teman malah sibuk urusi interpelasi. Apa nggak ada cara lain terdasnya? Basri sepakat jika Formula E tidak dilaksanakan pada 2022, namun menurutnya masih banyak cara untuk menagih uang yang telah disetor sebagai komitmen fee. Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan permohonan hak mereka untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi. Pras mengatakan, langkah ini merupakan cara legislatif untuk mempertanyakan nasib rencana Formula E yang digagas Anies. Politikus PDIP merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan aturan-aturan suatu kegiatan yang perlu dibayarkan dengan tahun jamak. Jika kemampuan DKI tidak dapat melaksanakan hal itu, hanya akan menjadi beban bagi Gubernur DKI selanjutnya. Jabatan beliau sebelum 5 tahun tidak boleh membuat perencanaan seperti ini. Bukan apa-apa, dampaknya kalau gubernurnya masih beliau, alhamdulillah masih diteruskan. Tapi kalau enggak kan jadi beban gubernur berikutnya. Ia khawatir jika Anies bersikeras menggelar Formula E akan memicu lonjakan penularan virus kembali. Apalagi kalau kerumunan masa ini, kalau Formula E terjadi akan menjadikan Jakarta takutnya pandemi ini akan naik lagi. Sementara itu 33 anggota pengusul interpelasi berasal dari fraksi PDIP dan PSI. Fraksi PDIP terdiri dari 25 orang dan PSI terdiri dari 8 orang. Padahal diketahui sebelumnya, pengecatan ulang pesawat kepresidenan Indonesia 1 atau BBC-2 menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pro dan kontra menyeruak, khususnya dari kalangan elit partai politik. Para pengkritik menyoroti besarnya anggaran pengecatan, padahal ekonomi negara dalam situasi yang sulit akibat diterpa pandemi ini. Suara kritikan pun datang dari partai-partai oposisi. Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah senyum, ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Mardani juga menambahkan, pemerintah semestinya bisa menunda pengecatan pesawat presiden. Dasar penundaannya pun ia anggap cukup beralasan, mengingat banyaknya masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi di tengah pandemi. Mestinya bisa dibilang tunda atau dialihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Banyak sekali PHK, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa jualan, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa bekerja. Ayo pemimpin, contohkan menjadi ayah bagi rakyatnya. Jangan rakyatnya susah, pemimpinnya malah mengecat sesuatu yang tidak urgent. Kritikan yang sama juga datang dari Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Herzaki Mahindra.
Demokrat mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Demokrat meminta pemerintah itu untuk memprioritaskan nyawa rakyat daripada ngecat pesawat. Masa di saat nyawa anak bangsa sekarat karena pandemi ini, bahkan banyak yang tidak selamat, ujar Saki. Apakah layak dana malah dibagi-bagi untuk mengecat pesawat kepresidenan? Apakah penting dan prioritas pengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini membahayakan nyawa presiden saat memakai? Kan jauh lebih baik kita fokuskan semua anggaran yang tidak relevan untuk kita fokuskan ke penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dulu di tengah kepungan pandemi ini, tambahnya. Bergulirnya kritikan terhadap pengecatan pesawat presiden berasal dari cuitan anggota Ombudsman Alvin Lee dalam akun Twitter pribadinya. Ia mengunggah foto pesawat presiden yang kini berwarna merah putih, sekaligus menyoroti biaya fantastis cat ulang pesawat.